Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada tutorial kali ini saya mau ngasih tutorial bagaimana cara untuk memverifikasi DNS Manager atau Zone Editor dari bawaan hosting untuk kasus orang yang sudah punya domain plus hosting ya ke Cloudflare. Nah, Cloudflare ini bukan hosting ya, ini hanya DNS domain kita gunainnya. Dan ini DNS Manager itu termasuk premium, walaupun kita makainya gratis. Biasanya kalau untuk hosting, itu ketika dilihat, mana sih ngedit-ngedit, zone editor gitu ya. Biasanya di panel, kita buka misalnya si panel ataupun ada beberapa yang di sini ada menu nah, DNS editor atau DNS management bawaan hosting. Kan di sini ada yang namanya zone editor. Kita migrasi zone editor ini ke Cloudflare. Jadi kita bukan migrasi hosting ya, kita hanya migrasi namanya record yang ada di sini. Kita migrasi, kita settingnya nanti mau ya Cloudflare. Kelebihannya apa? Kelebihannya kalau ini hosting down, itu misalnya nanti ada subdomain gitu ya. Domain yang ke hosting lain atau ke server lain itu nggak down. Beda kalau kita pakai bawaan bawaan hostingnya. Kalau hostingnya itu DNS manajemennya down, itu semuanya down. Dan juga lebih gampang, kita bisa manage banyak di sini. Mau gonta-ganti hosting nanti tinggal gonta-ganti IP aja. Makanya kali ini saya tunjukin sebenarnya mudah untuk migrasinya. Kita nggak ke hosting, nah itu kita ke tempat beli domainnya. Jadi kalau rekan-rekan punya domain, ke tempat beli domainnya. Ini kebetulan belinya di tempat yang sama. Kemudian yang mana yang mau kita migrasiin? Sinar domain. Penunjuk siapa pengelola atau manajer DNS-nya. Itu kita bisa pergi ke name server ini. Server ini, server 1 dan server 2, biasanya ada yang lebih, itu yang menunjukkan kemana dia atau siapa yang memanage DNS-nya. Kita mau pindahin DNS manajemennya itu ke Cloudflare. Sama di Cloudflare itu kita add site namanya. Tambah web baru, kita masukin domain kita, dan kita klik add site. Oke, ini ada pilihan plan-nya, kita ambil yang free aja. Oke, kemudian kita continue. Ini dia bakal nge-scan settingan DNS terakhir yang ada di domain sebelumnya. Biasanya kan yang bawaan hosting ya, ikut kepanggil nanti. Kita bisa compare. Ada daftar listnya. Sama kan, sama dengan zone editor. Nah kalau sudah punya hosting, dia bakal cari settingan lamanya gitu. Migrasinya itu nggak nambah record satu-satu. Oke, kemudian langkah selanjutnya apa? Ketika sudah kebaca ini, ya record. Itu proxy ini dimatiin aja. Ini untuk pengamanan ya. Kan kadang nanti dia ada error. Ini tinggal diklik awan kuning jadi jauh. Kita hanya menggunakan DNS agar dia tidak nama proxy atau IP kita. Ada manfaat baiknya, IP host itu nggak kebaca.
dan juga dia ada CDN atau Content Delivery Network. Tapi umumnya di Indonesia yang menggunakan Telkom itu kadang kalau ngakses Cloudflare ini website yang pakai Cloudflare itu katanya tidak ditemukan atau nggak kebuka webnya. Sebetulnya karena proksinya yang nggak kebaca. Jadi kita matiin proksinya, orang ngakses itu langsung sebetulnya ke hosting atau ke IP yang sesuai. Saya ya, dan continue aja. Kalau sudah mati ya. Nah, si Cloudflare untuk memastikan migrasinya, dia bakal memberikan namanya name server baru. Artinya hapus yang ns1.niaga hoster, ns2 niaga hoster dari name server, gantikan dengan ini. Klik copy ya. Dan name server 1 paste, ini udah kita gantiin ya. Ini si Lara. Dan yang kedua dia minta si Martin. Dan setelah diganti itu dulu. Itu kita bakal nunggu yang namanya DNS propagate atau jaringan itu membaca perubahan server ataupun perubahan DNS. Biasanya kalau sudah selesai, dan dan sini ada langkah-langkah untuk performance. Ini kita finish letter aja. Itu kalau untuk yang benar udah paham ya. Ini statusnya. Itu rekan-rekan bisa lihat di kita ini, dia masih pending. Pending itu artinya kebaca nih perubahan name server. Itu biasanya nunggu. Kita nunggu apakah ini harus dihapus atau di gonta-ganti. Enggak, ini kita post aja. Nah, biarin aja seperti itu. Tahu suatu saat rekan-rekan mau gantikannya ke hosting. Bagaimana cara nggantiin? Saya mau nggak pakai Cloudflare lagi, saya mau bawa on hosting aja. Ubah lagi name servernya. Jadi server 2 ganti jadi Nigaster nya. Itu bisa kontak supportnya. Bawaan name server agak ini apa gitu. Ya, jadi kita nunggu ini selesai. Ada cara lain, misalnya tes ping. Ups, ternyata sudah. That news Cloudflare is now protecting your site. Nah, kalau sudah ada tanda seperti itu artinya dia sudah connect. Perubahan di channel itu tidak berfungsi lagi. Dia bakal ngikutin yang kita setting di Cloudflare. Itu aja gitu. Lebih baik kita testing akses webnya ya. Tetap berjalan kan seperti biasa, nggak ada perubahan dibandingkan dengan sebelum migrasi gitu. Nah, proxy-nya dimati. Dan SSL kedua, SSL itu dibuat aja full stick. Kita nggak minta SSL-nya dari Cloudflare, tapi langsung dari tempat kita mengarahkan IP. Saya bisa tunjukkan di DNS ini. Misalnya IP-nya web narbudis.com itu IP 220. Ini IP-nya hostingan niaga. Itu jadi yang ngasih SSL itu hosting panel. Apakah si panelnya jadi nggak berfungsi? Berfungsi. Panelnya itu tetap berfungsi. Berarti ini sudah selesai ya, kita nggak perlu. Panel ini masih berfungsi. Hanya saja yang tidak berfungsi satu fitur. Fitur namanya DNS Manager atau Zone Editor.
itu saja yang tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Terus bagaimana kalau misalnya saya mau nambah subdomain? Seperti biasa di si panel aja subdomain. Cuman kerja kita bakal mana IP hosting ini ada di sini. Share IP address. Jadi misalnya rekan-rekan mau nambah subdomain, kita akan tambah di sini. Dan misalnya apa gitu ya. Ya nanti di Cloudflare-nya itu tambah subdomain. Contoh, domain ini tetap pakaikan di hosting yang sama. Ini pakai IP hosting. Ini misalnya marketing, integrasi marketing itu sama. Ini sudah pasang ya. Enggak berapa. Settingnya tinggal di Cloudflare aja. Saya mau nambah store PBKTL gitu ya. KTL, tinggal masukin IP-nya PBKTL di sini. Semuanya manajemen DNS-nya di Cloud. Domain, hosting lain juga bisa gitu. Udah ya, simple. Nah, jadi tinggal di sini saja settingnya. Demikian untuk tutorial migrasi antara DNS manajemen si hosting ke Cloudflare. Jadi kalau kita mengelola banyak domainnya mau ditambah-tambah, ini bisa berdua ya. Kalau di akun saya, ini akun klien, saya itu semua domain saya itu manage-nya di Cloudflare. Saya cuma pakai yang plan free. Saya cuma main dan menghindari misalnya ada server yang on, itu nggak ganggu ke subdomain atau yang ke server lain. Lain bisa diakses hanya yang tidak bekerja ya. Sama kalau misalnya pengguna VPS. Nah, VPS yang umumnya menggunakan Cloudflare. Apa VPS? Beberapa VPS itu tidak menyediakan DNS manager. Nah, ini loh lumayan kepanjangan. Demikian tutorialnya. Saya Fadli dari Riglo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.